Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik inilah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berhimpun bersama-sama melaksanakan salat Jumat pada hari yang mulia ini. Marilah kita senantiasa tingkatkan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujudkan dengan ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah, karena hanya berbekal takwa dan ketaatan kepada Allah sajalah kita insyaallah akan bisa berbahagia, selamat, bahkan sejahtera, mulai dari kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hari ini kita telah memasuki tanggal 11 bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Namun diperingatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya bulan Sya'ban ini sering diabaikan, sering dilupakan oleh banyak orang, karena ia terletak di antara dua bulan mulia lainnya, yakni bulan suci Ramadan dan bulan Rajab. Ketahuilah bahwa bulan Sya'ban juga termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan ataupun keistimewaan-keistimewaan, sehingga Rasulullah SAW pun memuliakan bulan Sya'ban, yakni beliau Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Selama bulan Sya'ban maka Rasulullah melaksanakan banyak puasa-puasa sunnah. Diriwayatkan bahwasanya dalam bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, maka dalam bulan Sya'ban lah Rasulullah paling banyak melakukan puasa sunnah. Bahkan satu riwayat menyebutkan bahwasanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'bana kullahu, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa sunnah di bulan Sya'ban itu sebulan penuh. Wa yaqulu yarfa'ullahu ta'ala a'malal ibadi kullaha fi hadha syahr, dan beliau bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal hambanya, yakni catatan amal tahunan akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi hadzal syahr, dalam bulan Sya'ban ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, di antara keutamaan bulan Sya'ban, di dalam bulan Sya'ban ada satu malam yang istimewa yang dikenali dengan sebutan malam nisfu Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam,
Atani Jibrilu lailatan min nisfi Sya'ban. Atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban. Telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfi Sya'ban. Wa qala, dan malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabar rahmah wa abwabur rahmah. Wahai Muhammad, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit dan membuka pintu-pintu rahmat. Fakum wasalli warfa' ra'saka wa yadayka ilas sama. Maka bangunlah wahai Muhammad, berdirilah wahai Muhammad, dan salatlah serta angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit, artinya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu ya Jibril, ma hadhihi lailah. Maka kemudian aku berkata, kata Rasulullah, wahai Jibril, malam ini malam apa? Faqala hadhihi lailatun yuftahu fiha salasu mi'ati babin minar rahmah. Malam ini adalah malam nisfu Sya'ban yang Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 300 pintu rahmat. Fayaghfirullahu taala li jami'i man la yusyriku billah. Fayaghfirullahu taala, maka Allah akan mengampuni li jami'i man la yusyriku billahi syai'an, kepada seluruh umat manusia yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, illa man kana sahiran, kecuali orang-orang yang mau berbuat sihir, au kahinan, atau orang yang mau mempraktekkan dukun, perdukunan, au musyahinan, ataupun orang-orang yang bermusuhan, au mudmani khamrin, ataupun orang-orang yang mendawamkan minum-minuman keras, selalu minum minuman keras, au musirran ala zina, ataupun orang-orang yang suka berbuat zina dan tidak berhenti terus nantiasa berbuat zina, au akilar riba, atau orang yang makan riba, au aqul walidain, atau orang ataupun anak yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, au namam, atau orang yang suka mengadu domba, au qati'ar rahim, atau orang yang mau memutus tali silaturahmi ataupun persaudaraan. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum hatta yatubu wa yatruku. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yatubu, sehingga mereka mau bertaubat, wa yatruku, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat serta dosa-dosa mereka itu. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Fasalli wa baka fi sujudihi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat-salat sunnah, salat-salat qiyamul lail, wa baka fi sujudihi, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, mengalirkan air mata di dalam sujudnya. Wa huwa yaqul, dan Nabi pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wa la uhsi sana'an 'alaika anta nafsik asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi bisa kita petik bahwasanya di dalam malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam nisfu Sya'ban, dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka kita dianjurkan untuk memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, menjauhi perbuatan syirik ataupun musyrik serta maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk dalam dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya. Yang ketiganya, tingkatkan silaturahmi, hubungan kekeluargaan, maka insya Allah
kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Kemudian dalam menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu kita juga dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita membanyakkan salat-salat sunnah, membanyakkan istighfar, zikir, berzikir, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian guru-guru kita ada juga mengajarkan kepada kita dalam menyambut malam nisfu Sya'ban bahwasanya ada amalan ataupun doa yang doa ini apabila dibaca menjelang malam nisfu Sya'ban ba'da asar, sebelum masuknya malam nisfu Sya'ban ataupun sampai maghrib, maka fa insyaallah fadilahnya ketika kita sudah meninggal dunia di akhirat kelak, bagi orang yang senantiasa membaca doa ini maka akan dijemput oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adapun doanya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hannanu ya Mannan ya Qadimal Ihsan. Ya Hannanu ya Mannan ya Qadimal Ihsan, bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. Baca ini, doa ini dibaca berulang-ulang. Sebaiknya malah kita baca setiap hari dalam bulan Sya'ban sampai menjelang malam nisfu Sya'ban. Seperti mana kita ketahui bahwa bulan Sya'ban tahun ini, malam nisfu Sya'ban ataupun tanggal 15 bulan Sya'bannya adalah hari Selasa. Maka doa ini minimal dibaca pada hari Senin sore ba'da asar sampai maghrib, menjelang maghrib dibaca berulang-ulang, maka fadilahnya seperti yang diceritakan di atas tadi. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayahnya, inayahnya, mendapatkan pertolongan dan taufiknya, sehingga dapat melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Sya'ban yang merupakan bulan persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dalam satu statement yang lain, beliau Nabi menyebutkan bahwasanya bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu adalah bulan menyiram ataupun merawat, dan kemudian bulan Ramadan adalah bulan memanen. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan segala apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Sya'ban ini, dan kita mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada bulan Ramadan kelak yang merupakan bulan yang paling utama, di mana kelak kita akan bisa mendapatkan rahmat, ridho Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله كثيرا والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.